meruqyah dengan cara menulis sesuatu dari Al-Qur'an. Menulis sesuatu dari Al-Qur'an, lalu memasukkan tulisan tersebut ke dalam sebuah air yang ada dalam bejana. Lalu air yang ada dalam bejana tadi atau dalam mangkok misalkan ya, maka itu diminum atau dimandikan. Misalkan piring misalnya, piring tulis Al-Fatihah gitu ya. Al-Fatihah dari awal sampai akhir, lalu isi air, lalu diminum. Ya, atau mangkok tulis, kemudian isi air, lalu dibasuhkan pada tubuh. Maka ini belum ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW akan hal ini. Akan tetapi ada dalil yang menunjukkan kebolehan akan hal ini. Makanya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Jumhur ulama membolehkan. Jumhur, mayoritas para ulama membolehkan dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas. Oh, berarti riwayat sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza asira 'alal mar'ah waladuha." Ya, artinya jika seorang perempuan sulit untuk melahirkan. Ini sulit untuk melahirkan. Fayaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfah. Maka hendaklah dia menulis dua ayat ini dan beberapa ucapan berikut di dalam sahfah. Sahfah itu piring. Thumma tughassal, lalu piringnya dibasuh dengan air. Fatusqa minha, dan diminum darinya. Ucapannya adalah bismillah, kemudian membaca bismillah alladzi la ilaha illa huwal halimul kalim. Subhanallah Rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil azim. Kemudian menulis dua ayat tadi, An-Nazi'at dan An-Nazi'at 46 dan Al-Ahqaf ayat 35. Nazi'at 46, Al-Ahqaf ayat 35. Jadi menulis dua ayat ini, kemudian juga menulis bacaan yang dibaca tadi. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallah Rabbis samawati sab' wa rabbil arsyil azim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini lemah karena di dalamnya ada Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla dan dia saduqun sayyi'u hifz jiddan. Seorang rawi yang lemah hafalannya, sangat buruk hafalannya sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi para ulama seperti jumhur mengatakan boleh melakukan ini. Kenapa? Karena bagaimanapun dia dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa." Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Ya, ini satu. Kemudian juga asal hukumnya berobat dengan yang mubah, yang halal, seperti berobat dengan Al-Quran, boleh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ibadallah tadawaw, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wudi'a lahu shifa' ghairu da'in wahidin. Qalu ma huwa al-haram. Wahai hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan diletakkan untuknya obat.
selain satu penyakit. Para sahabat bertanya, apa satu penyakit tersebut? Yaitu al-haram, yaitu ketuaan. Kemudian yang menguatkan lagi juga adalah ini dikerjakan oleh para ulama salafus saleh. Seperti Imam Mujahid, Al-Laits bin Sa'ad, Sa'id ibn Jubair, Imam Ahmad, Al-Qadhi Iyad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan yang lain-lain. Jadi, wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengobati seperti ini boleh. Ya, boleh karena dilakukan oleh para salafus saleh dan ini pendapat para ulama-ulama peneliti. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.